Kehadiran teknologi nyatanya tidak hanya menghadirkan kemudahan. Layaknya dua mata pisau, hadirnya teknologi membentuk tatanan dan tuntutan baru, agar setiap manusia dapat bergerak cepat dan memenuhi standar-standar baru yang diterapkan secara global. Karena perubahan ini kan perubahan yang sangat mendasar ya. Perubahan yang sangat fundamental karena menyentuh aspek nilai, menyentuh aspek norma. Hal ini menjadi sangat urgent karena perubahan ini, dewasa ini ketika kemudian generasi sudah mulai berubah, maka tuntutan terhadap perubahan juga semakin besar. Maka remaja kita saat ini, generasi Z kita saat ini, itu dituntut harus lebih kreatif, harus lebih cepat dalam merespons sebuah perubahan. Nah, permasalahannya adalah ketika kemudian dia tidak mampu merespon, beradaptasi terhadap perubahan itu dengan cepat, secepat perubahan itu sendiri, maka tentunya mereka akan mengalami distorsi ya, mengalami persoalan-persoalan mental juga. Karena ketidaksiapan diri mereka untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Sehingga kesehatan mentalnya mungkin akan terganggu. Salah satu contohnya misalnya ketika dia tidak mampu berkomunikasi secara aktif melalui media sosial, ya, maka kemudian secara sosiologis mereka akan terpinggirkan secara sosial. Nah, ini kadang mereka tidak siap menghadapi hal itu sehingga ada tekanan-tekanan secara emosional, secara psikologikal yang kemudian ini akan berdampak terhadap kesehatan mental. Artinya ada persoalan baru yang kemudian menimpa kelompok remaja kita. Saya tadi katakan bahwa ketika mereka kemudian tidak berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan ini, maka cenderung mereka akan keluar dari lingkaran sosialnya. Perubahan ini dapat diamati dengan beberapa gejala, seperti penggunaan dalam istilah psikologi yang kini tak lagi sesuai dengan definisi aslinya. Hasilnya, banyak remaja mendiagnosis berbagai tantangan sebagai tekanan yang mengganggu kesehatan mental. Banyak anak-anak muda yang menggunakan istilah self-healing itu sebagai metode untuk mensalahartikan misalnya jalan-jalan, belanja, liburan itu sebagai sesuatu yang disamakan dengan self-healing. Nah, padahal sebenarnya secara definisi atau arti self-healing itu adalah proses penyembuhan terhadap luka batin atau masalah-masalah psikologis, dan itu lebih kepada proses konseling, proses terapi, atau proses-proses lain yang tujuannya adalah menyembuhkan mental kita yang terganggu. Nah, mental yang terganggu ini luas sekali ya. Kalau tataran sederhananya bisa kepada tertekan, stres gitu. Kalau yang lebih lebih parah atau lebih tinggi lagi ya seperti masalah depresi. Mendiagnosa diri sendiri itu sebenarnya juga bukanlah tindakan yang tepat gitu, karena diagnosis itu idealnya harus dilakukan oleh profesional, orang yang belajar dan memiliki ilmu tentang dasar diagnosisnya. Jadi kalau misalnya penyakit fisik ya didiagnosis oleh dokter, kemudian masalah-masalah psikologis ya didiagnosis oleh orang yang juga kompeten seperti psikolog atau psikiater. Nah, self-diagnose ini malah cenderung berbahaya karena nanti tidak sesuai. Artinya misalnya gejalanya tidak terlalu parah, kemudian karena dia self-diagnose jadi seolah-olah berat atau parah. Atau kebalikannya, sesuatu yang misalnya memang parah tetapi karena dia self-diagnose, dia tidak tahu dasar-dasarnya, maka didiagnosis sebagai sesuatu yang biasa aja. Nah, sehingga nanti akhirnya penanganannya juga tidak tepat, maka cenderungnya akan semakin parah. Fenomena ini juga dapat dilihat dari pandangan sosiologi, bahwasanya perubahan sosial budaya yang terjadi tidak dimaknai secara sempurna, sehingga mengakibatkan culture shock bagi banyak orang. Sebagai contoh misalnya beberapa fenomena culture shock ya, yang dialami oleh masyarakat kita. Misalnya perubahan bagaimana kemudian sekarang kita berada pada situasi pandemik. Salah satu perubahan sosial budaya adalah perilaku berkomunikasi. Salah satunya menggunakan media online. Nah, tidak semua masyarakat kita adaptif dengan perubahan teknologi itu, sehingga mereka mengalami culture shock, gagap terhadap perkembangan teknologi. Tetapi di sisi lain,
ya, tuntutan untuk berubah semakin besar. Maka dari itu secara sosiologi sebenarnya kita melihat selain sebagai sebuah perubahan yang sangat fundamental, ini menjadi sangat penting kita perhatikan terkait dengan perubahan perilaku yang mengiringinya. Nah, ini menjadi sangat penting karena perubahan perilaku ini akan menentukan bagaimana konsep diri, ya, self, kedirian dari, kalau kita memperhatikan secara perspektif individu, maka sebenarnya konsep diri ini akan terlihat. Di sisi lain dalam konteks middle range dalam sosiologi itu bahwa perubahan ini juga berdampak terhadap bentuk-bentuk interaksi yang selama ini mungkin interaksinya secara face to face, tatap muka secara langsung, tetapi dengan adanya perubahan ini kita kemudian beralih proses interaksinya menjadi interaksi secara daring. Nah, yang ketiga terkait dengan struktur sosial, tentunya ini akan sangat merubah dimensi sistem sosial yang ada. Menurut saya, kesehatan menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, terutama dalam kondisi perubahan sosial yang sangat cepat saat ini, ya, perubahan sosial budaya yang sangat cepat saat ini. Dan masyarakat kita kemudian dituntut untuk adaptif terhadap perubahan itu. Nah, persoalannya adalah bagi masyarakat yang tidak mampu beradaptasi secara cepat seiring dengan percepatan perubahan sosial dan budaya itu, kemudian mereka mengalami apa yang disebut dengan culture shock. Ya, culture shock inilah salah satu indikator kesehatan mental yang terganggu. Mungkin kesehatan mental lebih banyak kita dengar dalam perspektif psikologi, tetapi ketika kita mencoba meminjam perspektif sosiologi, maka sebenarnya mereka mengalami apa yang disebut dengan culture shock. Nah, ini menjadi sangat persoalan yang sangat urgent bagi saya, karena culture shock ini akan sangat mengganggu sistem sosial yang ada. Dengan segala tantangan berbalut tuntutan yang ada, kesehatan mental sudah seharusnya menjadi perhatian. Tidak hanya perkara definisi, namun juga memahami secara serius tentang permasalahan dan bagaimana menghindari gangguan kesehatan mental yang mungkin terjadi. Semua masalah, baik itu kesehatan mental atau kesehatan pada umumnya kan perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena kalau tidak, misalnya sebuah penyakitnya bisa bertambah parah. Nah, tapi tidak perlu juga terlalu berlebihan, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Tapi kalau ditanya apakah perlu mendapatkan perhatian, kesehatan mental sangat perlu mendapatkan perhatian. Ya, jadi sebenarnya sebagai remaja gitu ya, pada umumnya remaja ini harus menjadi remaja yang bijak dalam mengkonsumsi konten-konten yang ada di media sosial. Nah, ini sebenarnya kembali kepada masing-masing pribadi ya, bagaimana cara mereka merespon, karena respon terhadap sesuatu di lingkungan itu tiap-tiap orang bisa berbeda. Nah, maka kalau memang sudah tahu bahwa dirinya itu suka insecure, misalnya selalu terganggu dengan informasi dari luar, ya tidak usah terlalu banyak dilihat. Lihatlah yang memang bermanfaat bagi diri kita. Jadi misalnya ketika melihat sesuatu itu membuat kita menjadi terpacu untuk lebih maju, ya seperti itu saja lebih baik. Nah, idealnya setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menurunkan stres atau menghilangkan penatnya begitu. Nah, Anda bisa cerita mungkin ke orang yang dipercaya, Anda bisa menulis buku harian atau menulis di media sosial. Nah, tentu saja dengan batasan-batasan tertentu ya. Tapi ketika Anda merasa dengan hal-hal seperti itu tidak cukup, masalahnya terlalu berat untuk Anda tanggung sendiri atau tidak bisa hanya diceritakan, Anda bisa mulai pergi ke profesional. Dan sekarang sudah banyak juga profesional-profesional baik itu di bidang psikologi, psikiatri atau bidang konseling yang bisa Anda jangkau dengan mudah. Tidak cuma di rumah sakit, tapi sekarang di puskesmas juga sudah ada, klinik-klinik juga banyak. Bahkan yang sistemnya online juga sekarang sudah ada dengan lisensi-lisensi tertentu. Jadi itu terpercaya, Anda juga bisa menggunakan layanan-layanan seperti itu.